بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم يسر لنا كل أمور، اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab At-Tajridus Sharih karya Al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis 784 pada nomor antum. Pada nomor saya di sini 791. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa anhu radhiyallahu anhu ma qala intalaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-madinati ba'dama tarajjala waddahana wa labisa izarahu wa ridaahu huwa wa ashabuhu. Falam yanha an syai'in minal ardiyati wal uzuri tulbasu illa al-muza'farah. Muza'farah dijelaskan allati tarda'u 'alal jildi. Kain muza'far yang dikenai za'faran, allati tarda' yang dia itu melotehi atau mengotori 'alal jildi pada kulit, yaitu dengan sebab minyak za'farannya yang sangat banyak. Jadi maksudnya orang yang ihram tidak boleh memakai baju yang terkena minyak wangi. Fa asbaha bidhil hulaifati rakiba rahilatahu hatta stawa 'ala al-baida. Baida adalah al-falat, tanah yang luas atau padang pasir yang ada di dekat Dzul Hulaifah. Ahalla huwa wa ashabuhu wa qallada badanatahu, dan beliau mengalungi unta beliau, yaitu sebagai tanda bahwa itu akan disembelih oleh orang yang melakukan ibadah haji. Wa dzalika li khamsin baqina min dzil qa'dah faqadima makkah li 4 layalin khalawna min dzil hijjah fatafa bil baiti wa sa'a baina as-safa wal marwati ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون, nama tempat, وهو مهل بالحج. Kalimat ini وهو مهل بالحج zahirnya menunjukkan bahwa Rasulullah hanya melakukan haji, yaitu ifrad. Tetapi pendapat yang lebih rajih adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya haji qiran, sebagaimana sudah dibahas pada waktu-waktu yang lalu. Walam yaqrabil ka'bata ba'da tawafihi biha hatta raja'a min Arafah. Beliau tidak lagi datang ke Ka'bah setelah tawaf tersebut sampai kembali dari Arafah. Padahal beliau sudah datang ke Mekah pada tanggal berapa tadi? Li 4 layalin khalawna min Hijjah, tanggal 4. Tapi kemudian tidak lagi datang ke Ka'bah sampai pulang dari Arafah, berarti tanggal 9 atau tanggal 10. Maka ada jeda waktu sekitar 6 hari ini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lagi melakukan tawaf. Padahal tawaf itu disunahkan untuk diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Nah, kenapa Rasulullah tidak melakukan tawaf lagi? Bisa jadi karena banyaknya orang pada saat itu sehingga tidak mudah untuk melakukan tawaf, sehingga supaya tidak mengganggu orang-orang yang sangat banyak terkumpul pada waktu tersebut. Wa amara ashabahu ay yatawafu bil baiti wa baina as-safa wal marwah thumma yuqassiru min ru'usihim thumma yahillu. Rasulullah menyuruh para sahabat untuk yuqassiru, memotong rambut saja.
Kenapa beliau tidak menyuruh mereka untuk gundul saja? Karena gundul kan lebih utama. Ini disebabkan karena mereka melakukan haji tamattu', di mana kalau digundul pelontos nanti akan melakukan tahallul pada waktu hajinya. Nah, maka ini tidak mudah, sehingga orang yang tamattu' ketika dia selesai melakukan umrah sebaiknya tidak gundul, tetapi cukur saja sebagaimana di sini. Nanti gundulnya setelah tahallul dari ibadah hajinya. Adapun kalau hajinya haji ifrad atau qiran, maka silahkan langsung gundul karena setelah itu sudah tidak tahallul lagi. Wa dzalika liman lam yakun ma'ahu badanatun qalladaha wa man kanat ma'ahu imra'atuhu fahiya lahu halalun wat-tibu wath-thiyabu. Jadi setelah selesai umrah dari haji tamattu', maka untuk menunggu ibadah haji pada tanggal 8 Dzulhijjah itu bebas untuk mengumpuli istrinya dan selain itu. Hadis 792, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna talbiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu menambahkan talbiyah yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia mengatakan labbaika labbaika wa sa'daik wal khairu biyadaik labbaika war raghba'u ilaika wal amal. Maka tambahan atas talbiyah yang diajarkan Nabi ini dibolehkan, sebagaimana tambahan pada doa kunut yang tidak diajarkan Nabi juga boleh. Rasulullah kan mengajarkan kita doa kunut pada waktu witir, Allahumma hdini fi man hadait dan seterusnya itu. Nah, seandainya ditambah bagaimana? Boleh. Maka kunut-kunut witir yang ada di Masjidil Haram sekarang ini ya biasanya ada tambahan-tambahan yang sangat banyak, tidak ada masalah. Maka ringkasnya, doa-doa itu ada yang sifatnya baku yang tidak boleh ditambah, ada yang sifatnya longgar boleh ditambah. Maka yang baku jangan ditambah, yang longgar silahkan ditambah. Nah, taunya baku dan longgar bagaimana? Ya, ini penjelasan dari para ulama. Contohnya misalnya azan itu sudah baku, tidak boleh ditambah lagi. Tapi untuk masalah talbiyah ini, setelah talbiyah yang diajarkan Nabi selesai, ditambah lagi kalimat-kalimat yang semakna, tidak ada masalah. Maka selama kita melakukan ihram, selain membaca talbiyah, boleh juga membaca wirid yang lain, tasbih, tahmid, takbir, atau membaca Quran. Yang penting zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 793, wa an Anas radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ma'ahu bil Madinati adh-dhuhra arba'an wal asra bidzil hulaifati rak'ataini. Nah, ini sebagian orang salah paham, dikira kalau Nabi itu safar ke Dzul Hulaifah maka beliau qasar di situ. Tidak, ya. Ini safarnya ke Mekah, kemudian mampir di Dzul Hulaifah. Nah, Dzul Hulaifah itu sudah lepas dari kota Madinah, sehingga beliau sudah mulai qasar di Dzul Hulaifah. Jadi bukan berarti dari Madinah ke Dzul Hulaifah itu sudah jarak qasar, bukan. Tapi kalau sudah keluar dari Madinah ketika menuju ke Mekah atau tempat-tempat yang lain yang jauh, maka sudah boleh untuk qasar. Thumma bata biha hatta asbaha thumma rakiba hatta stawat bihi 'alal bayda hamidallaha wa sabbaha wa kabbara thumma ahalla bihajjin wa umratin. Nah, ini dalilnya bahwasanya haji beliau adalah haji qiran. Ahalla
bihajjin wa umratin, dan inilah pendapat yang paling rajih di antara 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan beliau hajinya qiran, ada yang mengatakan beliau hajinya ifrad, ada yang mengatakan beliau hajinya tamattu'. Wa ahallan nasu bihima falamma qadimna amara an-nasa fahallu hatta kana yaumut tarwiyati ahallu bil haji. Jadi orang-orang disuruh oleh Nabi mengganti dengan haji tamattu'. Qala wa nahara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam badanatin biyadihi qiyaman. Badanatin, beberapa unta, ini disebutkan dalam hadis yang lain Rasul sembelih 100 unta, yang 63 disembelih beliau sendiri, yang sisanya 37 disembelih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa dhabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati kabsyaini amlahaini. Amlah itu adalah yang bulunya banyak putihnya, ada sedikit hitamnya. Maka sifat kambing seperti inilah yang paling afdal untuk dijadikan korban Idul Adha. Perhatikan kalimat nahara kemudian dzabaha. Untuk unta disebutkan nahara, untuk kambing disebutkan dzabaha. Maka cara menyembelih itu ada 2. Kalau untuk unta sebaiknya nahara, yaitu yang digores adalah bagian bawah dari leher. Adapun untuk kambing sebaiknya dzabaha, yaitu yang digores bagian atas dari leher. Itu perbedaan antara nahara dengan dzabaha. Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Nah, wanhar itu maknanya apa? Ada yang mengatakan menyembelih ini, ada yang mengatakan letakkanlah tanganmu di bagian atas dada. Jadi pas sholat itu letakkan tangan di bagian atas dada, itu nahar. Tapi seandainya dibulak-balik boleh menyembelih unta dengan dzabah atau menyembelih kambing dengan nahar, tapi kurang utama. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah meskipun haji di Mekah, tetapi beliau masih menyembelih di Madinah 2 ekor kambing. Jadi orang yang haji di Mekah tetap mustahab untuk menyembelih korban di kota dia. Maka dia pesan pada keluarganya yang di Solo, ya, nanti tolong korban saya disembelihkan, saya masih berada di Mekah untuk ibadah haji. Nah, maka dia menyembelih udhiyah di kampungnya dan menyembelih hadiyu, untuk orang yang haji disebut hadiyu, di Mekah. Dan ini termasuk sunnah Nabi yang sudah mati, ketika Nabi itu setiap korban Idul Adha menyembelih kabsyain, 2 ekor kambing kibas. Rata-rata kita menyembelihnya 1 ekor. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis tentang korban Idul Adha Nabi ini, beliau pun kalau korban juga 2 ekor kambing, mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah seperti ini ya minimal paling bagus kita hidupkan, meskipun seumur hidup hanya 1 kali korban Idul Adha dengan 2 ekor kambing. 794. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yulabbi min Dzul Hulaifah thumma idza balaghal harama yumsik. Jadi orang yang berangkat dari Dzul Hulaifah, kapan berhentinya dari talbiyah? Ibnu Umar berhentinya kalau sudah sampai ke tanah haram. Nah, hadis yang lain menyebutkan beliau talbiyah terus sampai lempar jumrah. Itu maksudnya dari Muzdalifah. Dari Muzdalifah menuju ke Makkah, talbiyah terus sampai melempar jumrah. Maka ini 2 hadis yang berbeda, ya. Kalau ini yang dari Dzul Hulaifah, maka talbiyahnya berhenti ketika sudah sampai tanah haram. Hatta idza jaa dzatuwa bata bihi hatta yusbiha fa idza shallal ghada ightasala. Ini maksudnya adalah disunnahkan mandi sebelum masuk kota Makkah. Baik mau ihram, baik mau haji, mau umrah, mau apapun, ya. Untuk masuk kota Makkah
disunnahkan mandi karena kota Mekah adalah kota yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika. 795 wa bihi wa bis sanadil muttasil ila al muallif rahimahullah an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma Musa ka'anni anzuru ilaihi idzin hadara fil wadi yulabbi. Adapun Nabi Musa seolah-olah saya melihat kepada Nabi Musa pada saat dia turun pada lembah membaca talbiyah. Kata-kata anzur ilaih seolah-olah saya melihat kepada Nabi Musa ini adalah kalimat yang menyebabkan perselisihan pendapat di antara para ulama tentang maknanya. Karena Nabi Musa itu sudah wafat, kok bisa Rasulullah mengatakan seolah-olah saya melihat kepadanya? Ini gimana? Tafsiran yang pertama bahwasanya para nabi itu memang sudah wafat, tapi roh mereka itu masih melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan roh mereka bisa terlihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka anzur ilaih, saya melihat kepadanya, yang terlihat adalah rohnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana ketika Isra Mi'raj Rasulullah mengimami para nabi-nabi di Baitul Maqdis, apakah berarti jasad mereka itu keluar dari kuburan mereka? Ya tidak, jasadnya tetap di kuburan. Berarti yang diimami itu siapa? Ya roh-roh mereka. Makanya kemudian ada pendapat melebar di kalangan kaum muslimin, kalau kami mengadakan maulid itu Rasulullah hadir. Itu mereka pakai dalil ini, Rasulullah hadir itu bisa meskipun Rasulullah sudah wafat, jasadnya di kuburan tapi rohnya hadir ya. Hanya saja mengatakan roh Nabi hadir itu taunya dari mana? Kalau ini kan Rasulullah yang melihat, sahabat-sahabat yang lain tidak melihat. Kalau kamu mengatakan kamu lihat Rasulullah rohnya hadir, itu mana dalilnya? Ya, perkara yang tidak bisa dipercaya begitu saja. Hanya saja mereka pakai dalil hadis ini. Kemudian pendapat yang kedua, Rasulullah melihat mereka, maksudnya kondisi mereka tergambar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi melihat itu maksudnya terbayang. Rasulullah membayangkan bagaimana kondisi Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bukan betul-betul melihat. Pendapat yang ketiga, yang dimaksud saya melihat ini adalah yaitu dalam mimpi. Saya pernah bermimpi Nabi Musa melakukan talbiyah. Nah sekarang ini seolah-olah saya melihat beliau, yaitu terbayang mimpi yang dulu sudah pernah saya alami. Pada kitab saya ini ada tambahan satu hadis lagi, hadisnya Jabir, tapi dalam kitab antum tidak ada, sehingga tidak usah saya baca. Yang isinya bahwasanya Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tetap melakukan ihram sebagaimana yang sudah dia niatkan, dan itu sudah terwakili oleh hadis berikutnya, yaitu hadis 796 di kitab saya. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila qaumin bil Yaman. Jadi Rasulullah biasa mengirim sahabat-sahabat Nabi untuk berdakwah, dan inilah tugasnya seorang kepala negara. Nah, maka presiden itu tugasnya juga mengirim para dai-dai ke pelosok-pelosok. Abu Musa dikirim ke Son'a, Mu'adz bin Jabal dikirim ke Adan, Ali bin Abi Thalib dikirim ke Hajar. Ini semuanya tempat-tempat yang ada di Yaman pada saat itu. Faji'tu wa huwa bil Batha faqala bima ahlalta? Qultu ahlaltu ka ihlalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh seseorang itu ihlalnya seperti ini. Jadi Abu Musa kan nggak tahu kan Nabi itu ihlalnya apa, nggak tahu. Apakah ifrat ataukah qiran ataukah tamattu.
Maka dari Yaman dia berangkat haji, dia mengatakan ahlaltu bi ihlalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu boleh. Nah, nanti sampai Mekah baru tanya, ya Rasulullah, Anda tadi ihlalnya apa? Apakah ifrat ataukah qiran ataukah tamattu? Nah, maka Nabi bertanya, hal ma'aka min hadiyin? Kamu bawa binatang enggak? Karena saya bawa binatang. Qultu la, fa amarani fatuftu bil baiti wa bis safa wal marwah thumma amarani fa ahlaltu. Artinya disuruh untuk haji tamattu. Enggak bisa meniru Nabi yang haji qiran karena dia tidak membawa hadiyu. Seandainya dia membawa hadiyu, maka Nabi akan suruh dia tetap melanjutkan qirannya. Fa ataitu imra'atan min qaumi famashatatni. Saya datangi seorang wanita dari kaumku, dia menyisiri rambut saya, au ghasalat ra'si. Ini yang dimaksud perempuan ini maksudnya adalah istrinya atau mahramnya. Maka tidak bisa dijadikan dalil bolehnya seorang laki-laki suruh wanita untuk menyisiri rambutnya padahal ajnabi, sebagaimana yang dipahami oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Tidak seperti itu penjelasan para ulama. Faqadima Umar radhiyallahu anhu faqala in na'khudh bi kitabillah fa innahu ya'muruna bit tamam. Qala Allah wa atimmul hajj wal umrata lillah. Wa in na'khudh bi sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yahilla hatta naharal hadiya. Jadi maksudnya Sayyidina Umar melarang dari haji tamattu. Sayyidina Umar melarang dari haji tamattu, sementara Rasulullah menyuruh. Mana yang kita ambil? Tentu saja laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanatun. Tetapi jangan kemudian mencela Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka jawaban yang paling bagus terhadap perbuatan Sayyidina Umar melarang dari haji tamattu adalah kita mengatakan beliau menghendaki untuk sahabat-sahabatnya haji yang paling utama. Maka beliau suruh untuk haji sebagaimana hajinya Nabi, yaitu haji qiran atau haji ifrat menurut pendapat yang lain. Karena haji tamattu itu paling ringan sehingga pahalanya juga paling ringan. Kalau haji yang paling berat ifrat. Nah, kalau paling berat maka pahalanya insyaallah juga lebih banyak. 797 wa an Aisyah radhiyallahu anha wa hadithuha fil haji qad taqaddam. Qalat fi hadhihi riwayah kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ashhuril hajj wa layaliyal hajj wa hurumil hajj. Fanazalna bisarif. Sarif nama tempat, di bawah ada penjelasannya, yaitu jauhnya sekitar 10 mil dari Makkah alias 15 kilo dari Makkah. Qalat fa kharaja ila ashabihi faqala man lam yakum minkum ma'ahu hadyun fa ahabba an yaj'alaha umratan falyaf'al wa man kana ma'ahu al-hadyu fala. Jadi Nabi suruh yang tidak membawa binatang hadiyu untuk mengubahnya menjadi haji tamattu. Tapi perintahnya bukan perintah yang harus, karena beliau mengatakan fa'ahabba. Jadi yang suka untuk menjadikan tamattu silahkan, berarti yang tidak juga silahkan. Tapi setelah itu kemudian beliau menyuruh betul-betul. Nah, jadi asalnya beliau membebaskan, ya, yang mau tamattu silahkan, yang tidak juga silahkan. Nah, karena dipersilahkan, maka qalat Aisyah fal akhir biha wat tarik laha min ashabi. Ada yang melakukan tamattu, ada yang tidak. Yang tidak melakukan tamattu ini yang membawa binatang hadiyu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat fa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rijalun min ashabihi fakanu ahla quwwatin wa kana ma'ahumul hadyu falam yaqdiru 'ala al-umrah. Yang membawa binatang hadiyu tidak bisa umroh, maksudnya tidak bisa menggantinya menjadi tamattu karena sudah terlanjur membawa binatang hadiyu itu, ya. Peraturannya memang seperti itu, ya. Tapi seandainya mereka tidak membawa binatang hadiyu, maka boleh menggantinya
menjadi haji tamattu. Wa dzakarat baqiya al-hadis. 798. Wa anha radhiyallahu anha fi riwayatin qalat kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la nura ay wa la nadhunnu, dan kami tidak menyangka illa annahu al-hajj. Nura itu kalau pakai dhammah nu maka artinya menyangka, tapi kalau pakai fathah nara maka artinya melihat atau berpendapat. Falamma qadimna tatawwafna bil baiti fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man lam yakun saqal hadiya ay yahilla, yaitu menjadi tamattu. Fa halla man lam yakun saqal hadiya wa nisa'uhu lam yasuqna fa ahlalna. Qalat Safiyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma urani illa habisatahum. Ini maksudnya setelah selesainya ibadah haji ya. Kemudian Safiyah mengatakan, wah ini saya pasti menyebabkan orang-orang gak bisa pulang karena saya belum tawaf wada karena dia haid. Qala Rasulullah mengatakan, aqra halqa awama tufti yauman nahri. Aqra halqa ada penjelasannya di bawah. Aqra itu artinya kan melukai ya. Maka maksudnya semoga Allah melukai kamu. Halqa artinya tenggorokan, artinya semoga Allah memberikan kamu sakit tenggorokan. Ini kalimat doa keburukan, tetapi diungkapkan oleh orang Arab bukan untuk makna yang sesungguhnya, tapi maksudnya adalah untuk menegur saja atau mencela saja, seolah-olah beliau mengatakan, wah gara-gara kamu ini sehingga orang-orang nggak bisa pulang, harus nunggu, semuanya nunggu engkau. Maka kalau ada istri kita melakukan sesuatu yang menyebabkan susahnya orang lain, maka diperbolehkan kita sebagai suami untuk menegur seperti ini. Dan ini dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika putrinya yaitu Aisyah menyebabkan orang-orang tidak bisa melakukan wudhu pada saat mereka safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Aisyah kehilangan kalungnya ya, kemudian di tempat itu tidak ada air, sehingga mereka tidak bisa berwudhu di tempat tersebut. Maka Aisyah kemudian ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu karena menyebabkan kesusahan terhadap orang-orang yang lain. Awama tufti yauman nahr, apakah kamu belum tawaf pada hari Idul Adha? Yang dimaksud adalah tawaf rukun atau tawaf ziarah. Qalat qultu bala, sudah kalau tawaf rukun sudah. Qala la ba'sa, tidak apa-apa untuk tidak tawaf wada. Ingfiri, silakan pergi, yaitu meninggalkan kota Makkah. Maka dari sini diambil pelajaran bahwasanya tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah itu hukumnya wajib kecuali untuk orang yang haid, maka kewajiban tersebut gugur, maka tidak perlu diganti dengan dam, tidak perlu ditunggu sampai selesainya haid. Tapi memang masalah ini khilafiyah, apakah tawaf wada itu sunnah ataukah tawaf wada itu wajib ataukah hukumnya diperinci? Ada 3 pendapatnya, tapi pendapat yang kita pakai adalah tawaf wada itu wajib selain untuk wanita haid. Dengan dalil ini la ba'sa, berarti kamu tidak wajib untuk melakukan tawaf wada. Dan tawaf wada juga diperselisihkan oleh para ulama antara haji dan umroh. Sebagian ulama berpendapat yang wajib tawaf wada itu haji saja, tapi kalau umrah tidak wajib untuk tawaf wada. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Dan ternyata pengalaman kemarin kita pergi umrah pada bulan Ramadan untuk melakukan tawaf wada yang betul-betul dilakukan sebelum pergi meninggalkan Mekah itu sangat susah karena banyaknya orang. Kita paling bisanya itu tawaf wadanya pada malam hari.
padahal safarnya masih besok pagi. Nah, kalau mau betul-betul seperti Nabi SAW ya tawaf wada kemudian pergi. 2010 saya umrah itu bisa melakukan itu. Bisnya disiapkan di depan hotel, mau pergi jam 7. Nah, jam 6 saya keluar dari hotel, masuk Mekah masuk Masjidil Haram, kemudian tawaf. Selesai tawaf kemudian langsung masuk bis. Bisa ya. Karena waktu itu masih sepi. Nah, kemarin tuh 2024 tidak bisa melakukan seperti itu saking banyaknya orang. 799 wa anha radhiyallahu anha fi riwayatin ukhra qalat kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ama hajjatil wada' faminna man ahalla bi umrah haji tamattu' wa minna man ahalla bi hajjatin wa umratin haji qiran wa minna man ahalla bil haji haji ifrad wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji. Nah, ini dalil yang mengatakan bahwa Rasulullah hajinya haji ifrad. Tapi sudah dibahas tadi bahwa pendapat yang paling rajih Rasulullah itu hajinya haji qiran. Adapun hadis yang menunjukkan beliau tamattu atau hadis yang menunjukkan beliau haji ifrad ini bisa ditakwil. Fa amma man ahalla bil haji aw jama'a al hajj wal umrah lam yahillu hatta kana yaumun nahr. Jadi yang halal setelah ihram setelah umrah itu hanya orang-orang yang haji tamattu karena mereka melakukan umrah secara terpisah dengan ibadah haji. Tapi kalau haji qiran karena digabung antara haji dengan umrah otomatis tidak bisa tahallul kecuali selesai dua ibadah tersebut secara total. Maka itu lebih berat haji qiran dan pahalanya insyaallah lebih banyak karena kaidah asalnya adalah bahwa makana a'zama fi'lan kana aktsara fadlan atau a'zama fadlan, yang lebih berat untuk diamalkan maka lebih besar juga pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 800 wa an Utsman radhiyallahu anhu annahu naha 'anil mut'ah. Mut'ah di sini bukan mut'ah nikah ya, tapi mut'atul hajj yaitu haji tamattu. Wa ayyujma' bainahuma, juga melarang untuk digabungkan antara keduanya. Berarti melarang dari haji tamattu, melarang dari haji qiran. Falamma ra'a Aliyun ahalla bihima labbaika bi umratin wa hajjatin. Nah, dia meniru ihramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu haji qiran. Qala ma kuntu li ada'a sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam liqauli ahadin. Nah, jadi Sayyidina Ali menyelisihi Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman melarang orang-orang untuk melakukan haji tamattu' dan qiran seperti Sayyidina Umar yang melarang haji tamattu'. Maka ini perkataan Sayyidina Ali jadi kaidah. Perkataan siapapun manusia tidak bisa mengalahkan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti perkataan Imam Malik, beliau mengatakan kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Rasulullah. Semua orang perkataannya bisa dipakai, bisa dibuang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka perkataan Sayyidina Utsman di sini tidak dipakai. Kenapa? Bertentangan dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah bagaimana dengan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin? Disuruh memegangi sunnahnya khulafa. Itu maksudnya adalah sunnahnya khulafa yang tidak menyelisih sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sunnahnya khulafa menyelisih sunnah Rasul, itu sebenarnya tidak disebut sebagai sunnah khulafa. Sunnah khulafa hakikatnya adalah sunnah yang dilakukan oleh khulafa disepakati oleh kaum muslimin. Contohnya Abu Bakar menulis Quran dalam satu jilid. Nah, itu sunnah Abu Bakar disepakati oleh kaum muslimin. Kemudian Sayyidina Umar menambah hukuman had bagi orang yang mabuk dari 40 menjadi 80. 40-nya had, tambahannya takzir. Ini disepakati oleh kaum muslimin. Sayyidina Utsman menambah azan Jumat
Muhammad 2 kali. Ini disepakati kaum muslimin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak membunuhi orang-orang Khawarij, orang-orang Khawarij yang sudah tertangkap. Yang dibunuh adalah yang diperang saja. Tapi kalau sudah kalah kemudian tertangkap, enggak dibunuh karena mereka masih muslim. Nah, ini sunnahnya Sayyidina Ali, disepakati oleh kaum muslim. Tapi yang tidak disepakati oleh para sahabat, ini tidak disebut sebagai sunnatul khulafa. Seperti di sini Ali tidak cocok dengan Sayyidina Utsman dalam hal ini, maka ini bukan sunnatul khulafa. 801 wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kanu yarawna anna al-umrata fi ashhuril hajj min afjaril fujur fil ardi. Kanu ini maksudnya orang-orang jahiliyah. Orang-orang kafir jahiliyah menganggap umrah pada bulan haji itu adalah dosa besar. Wa yaj'aluna al-muharrama safaran wa yaquluna idza barad dabar wa 'afal athar wa salakha safar halatil umratu liman i'tamar. Ini perkataan orang-orang jahiliyah, idza barad dabar, apabila sudah sembuh penyakitnya unta. Dabar itu adalah sakitnya, lecetnya unta karena digunakan untuk safar haji yang perjalanannya jauh, ya. Otomatis apa? Badannya lecet-lecet karena ditunggangi berhari-hari, bisa 1 bulan, bisa 1 pekan. Wa'afal athar, dan telah lenyap bekas, yaitu bekas langkah-langkah unta di padang pasir. Wangsalah safar, bulan safar sudah lenyap. Barulah halatil umratu liman i'tamar, boleh umrah bagi yang mau umrah. Adapun umrah di bulan haji haram, kata orang-orang jahiliyah. Maka Rasulullah menghapus adat ini. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu sabihata rabi'atin muhillina bil haji fa amarahum ay yaj'aluha umratan fata'azama dzalika indahum faqalu ya Rasulullah ayyul hil qala hillun kulluhu. Jadi kenapa Rasulullah menyuruh para sahabat mengubah niatan dari haji qiran menjadi haji tamattu, supaya menghapus adat jahiliyah. Maka setelah itu umrah halal dilakukan kapan saja. Semua waktu sepanjang tahun boleh untuk umrah. Tapi kalau haji, Allah mengatakan al-hajju asyhurum ma'lumat, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Maksudnya mulainya itu, ya, mulainya labbaik Allahumma hajjan itu hanya bisa pada 3 bulan ini. Adapun amaliyahnya ya tetap sama, ya, tanggal 8, 9, 10 dan seterusnya itu. 802. Wa an Hafsah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat ya Rasulullah ma sya'nun nas hallu bi umrah walan tahlil anta min umratik. Qala inni labbattu ra'si, saya sudah mengencangkan rambut saya. Wa qallattu hadi, sudah mengalungi binatang hadiyu saya. Fala ahillu hatta anhara. 803 wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu sa'alahu rajulun 'anit tamattu'i wa qala nahani nasun anhu fa amarahu bihi. Qala ar-rajulu fara'aitu fil manami ka'anna rajulan yaqulu li hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbalatun. Fa akhbartu Ibnu Abbas fa qala sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Allahu Akbar sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi di masa Sayyidina Umar dan di masa Sayyidina Utsman itu keduanya melarang orang-orang melakukan haji tamattu. Nah, ditanyakan kepada Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas katakan lakukan. Kenapa? Karena itu sunnah Nabi. Ini ada seseorang kemudian setelah bertanya kepada Ibnu Abbas, maka dia pun melakukan perintah Ibnu Abbas, haji tamattu. Dalam mimpi dia ditemui seseorang mengatakan hajjun mabrur wa umrah mutaqabbalah. Maka ini tanda-tanda bahwasanya haji tamattu yang dia lakukan meskipun menyelisih khalifah pada waktu itu tetap diterima oleh Allah karena sudah sesuai sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mabrur itu artinya makbul, mutaqabbalah artinya juga makbul. Tapi memang istilahnya dibedakan. Untuk haji mabrur, untuk umrah mutaqabbalah. Haji itu artinya menuju. Orang umrah juga menuju ke Ka'bah. Umrah itu artinya ziarah. Orang haji juga ziarah ke Ka'bah. Sama-sama perbuatannya, menuju dan ziarah, tapi istilahnya memang dibedakan. Hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbalah. Karena itu jangan dibalik ya. Hajjun makbulun wa umrah mabrurah. Ya salahnya ya tidak salah, tapi tidak sesuai dengan apa? Lafal syar'i yang kita temukan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kaidah mengatakan la musyahata fil istilah. Artinya kita membuat istilah terserah kita itu boleh. Ini namanya teh. Ya. Seandainya saya membuat istilah ini namanya adalah Tegal Gondo, ya silahkan aja. Minum apa itu Pak? Saya minum Tegal Gondo. Apa itu? Ya teh. Ya. Saya buat istilah baru, nggak ada masalah. La musyahata fil istilah. Tapi tolong jangan pakai istilah yang membuat rancu masyarakat. Seseorang bertanya, Pak Kiai, apa hukumnya zina? Dia mengatakan zina itu halal, untuk lauk enak itu. Nah, ketika ditanya, gimana zina halal? La taqrabu zina. Enggak, yang saya maksud zina itu adalah bakwan. Bakwan itu halal, boleh untuk lauk enak. Nah, ini buat istilah tapi merusak pemahaman masyarakat, jadi bikin rancu. Seperti yang lagi viral, syair disebut musik. Syair dengan musik itu berbeda. Silahkan kamu sebut syair itu musik, silahkan ya. Tapi jangan membuat rancu masyarakat. Ada Al-Quran Asy-Syu'ara, itu adalah artinya para pemusik, yang enggak benar. Zaid bin Thabit itu adalah penyairnya Nabi, diganti pemusik di masa Nabi SAW. Orang sudah paham masa sekarang itu bahwa musik itu ya maksudnya alat-alat musik itu, bukan syair itu. Maka pemain musik disebut musisi, orang yang bersyair disebut penyair. Istilahnya sudah di masyarakat sudah seperti itu. Jangan diubah-ubah. Boleh diubah-ubah dengan catatan tidak membuat kerancuan paham. Kalau membuat kerancuan paham seperti tadi bakwan disebut zina atau apapun ya, nah, maka itu jangan dilakukan. Maka di sini jangan diubah. Hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbalah. Semoga semua kita mendapatkan haji mabrur dan umrah yang mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil, tetapi hanya yusta'nasu bihi, untuk penguat saja. Maka ini mimpi yang dialami oleh orang ini bukan dalil bahwasanya inilah haji tamattu itu betul-betul disyariatkan. Dalilnya bukan mimpi, tapi dalilnya adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. 804 an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu hajja ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma saqal budna ma'ahu wa qad ahallu bil hajji mufradan. Faqala lahum ahillu min ihramikum bitawafil baiti wa baina safa wal marwati wa qassiru. Ini sudah dibahas tadi, kenapa disuruh untuk potong tidak gundul, karena mereka nanti masih tahallul pada waktu haji. Thumma aqimu halalan hatta idza kana yaumut tarwiyati fa ahillu bil haji waj'alul ladzi qadimtum biha mut'atan tamattu'. Faqalu kaifa naj'aluha mut'atan wa qad sammaynal hajja faqala if'alu ma amartukum falawla anni suqtul hadiya la fa'altu mithla alladhi amartukum walakin la yahillu minni haramun hatta yablughal hadyu mahillah. Jadi karena beliau sudah terlanjur membawa binatang hadyu, otomatis tidak bisa melakukan haji tamattu tersebut, karena itulah aturannya seperti itu. 805 wa an Imran radhiyallahu anhu qala tamatta'na ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nazala al-Qur'an qala rajulun bi ra'yihi ma syaa. Qala rajulun, berkata seseorang, ini maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bi ra'yihi, dengan pendapatnya, ma syaa, semau dia, yang menyelisih sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tidak hanya Ali yang menyelisih khilafah waktu itu ya. Imran ini juga menyelisih pendapat khalifah, karena pendapat khalifah jelas tidak sesuai dengan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis-hadis seperti ini orang-orang Syiah paling senang. Ini Umar bin Khattab itu merubah sunnah Nabi. Umar bin Khattab itu termasuk ahli bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Syiah Rafidhah kayak begitu. Tapi Syiah yang tidak Rafidhah mestinya juga tidak begitu ya. Ya Zaidiyah dan sebagainya enggak seperti itu. Nah, maka sudah kita tafsirkan tadi ya, Sayyidina Umar menghendaki yang terbaik untuk para sahabat, bukan menghendaki mengubah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Sayyidina Umar ingin mengubah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 806 wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah min kada'in min ats-tsaniyati al-'ulya allati bil badha wa kharaja min ats-tsaniyati as-sufla. Rasulullah masuk Makkah dari kada, kafnya di fathah, keluarnya dari kuda, kafnya di dhammah. Makanya ada istilah iftah wadkhul wadmum wakhruj. Iftah wadkhul, fathahlah masuklah, wadmum wakhruj, dhammahlah keluarlah. Artinya masuknya dari kada, kafnya di fathah, keluarnya dari kuda, kafnya di dhammah. Tapi apakah ini sunnah Nabi? Jadi orang masuk Mekah itu hendaklah masuknya dari kada, keluarnya dari kuda? Tidak. Ini karena Rasulullah datangnya dari Madinah, maka beliau paling mudah masuknya dari kada, keluarnya dari kuda. Seandainya ada orang yang datang ke Mekah dari jalur yang bertolak belakang dengan jalurnya Nabi, Mekah itu di selatan, Madinah di utara. Nah, orangnya seandainya di selatannya Mekah, bukan di utaranya Mekah, apakah harus seperti Nabi dari kada keluar kuda? Tidak. Tapi bisa diambil pelajaran bahwa masuknya dari mana, keluarnya dibuat berbeda. Masuknya dari utara, keluarnya dari selatan. Masuknya dari barat, keluarnya dari timur, atau dari pintu-pintu yang lain atau jalan-jalan yang lain. Dalam kitab saya ini ada satu hadis lagi tambahan yang tidak ada di kitab antum, sehingga tidak usah saya baca, yang isinya tentang bahwa Nabi SAW dan Abbas paman beliau itu membangun Ka'bah bersama-sama pada saat beliau belum menjadi Nabi. 807 wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil jadr. Jadr itu adalah hijr Ismail. Jadr ini disebut hijr itu ada hadisnya, tapi disebut orang-orang hijr Ismail itu disalahkan oleh para ulama. Karena hijr Ismail, kenapa disebut Ismail padahal tidak ada kaitannya apapun dengan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Maka istilah yang lebih tepat adalah hijr, itu aja ya. Tapi karena sudah terlanjur orang-orang menyebutnya hijr Ismail, saya tadi di awal katakan hijr Ismail, tapi istilah yang salah. Aminal baiti huwa? Qala na'am. Qultu fama lahum lam yudkhiluhu fil bait? Qala inna qaumaki qassarat bihimun nafaqah. Yaitu pada saat Ka'bah hancur karena terkena banjir ya. Kemudian ingin dibangun lagi oleh orang-orang Quraisy, tapi mereka ingin membangunnya dengan harta yang halal saja. Ternyata harta halal mereka tidak cukup untuk membangun Ka'bah seperti semula. Qultu fama sya'nu babihi murtafi'an? Qala fa'ala dhalika qaumuki liyudkhilu man sya'u wa yamna'u man sya'u walaula anna qaumaki hadithun ahduhum bil jahiliyah fa akhafu an tunzir qulubuhum an udkhila al jadra fil baiti wa an ulsiqa babahu bil ardi ay la fa'altu. Jadi sebenarnya Rasulullah paham betul bahwasanya pembangunan Ka'bah pada saat itu tidak sesuai bangunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pintunya dinaikkan juga tidak sesuai dengan pintu yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi Rasulullah tidak mau mengubah seperti semula karena khawatir mereka akan
menjadi murtad lagi gara-gara mereka baru saja masuk Islam. Maka dari hadis ini diambil kaidah yang sangat populer, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, atau dar'ul mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah. Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Ka'bah dikembalikan seperti bangunan Nabi Ibrahim, ini maslahat, tapi menyebabkan orang-orang murtad, ini mafsadat. Nah, maka biarkan, ya, nggak usah diubah. Dan ini terjadi lagi pada masa Imam Malik rahimahullah. Pada masa Imam Malik, khalifah waktu itu, kalau tidak salah Abu Ja'far al-Mansur, ingin mengubah Ka'bah seperti di masa Nabi Ibrahim. Maka kata Imam Malik rahimahullah, jangan. Kenapa? Karena nanti akan dijadikan sebagai permainan para khalifah. Khalifah sekarang mengubah seperti itu, nanti khalifah berikutnya merasa tersaingi, akhirnya dibalikkan lagi. Khalifah berikutnya kemudian merasa tersaingi, dibalik lagi. Nah, kalau Ka'bah dibolak-balik seperti itu, nanti haibahnya, wibahnya akan lenyap dari orang-orang kafir. Nah, tapi ketika Ka'bah dimuliakan seperti itu, maka wibawanya akan tetap sampai pada hari kiamat, menjelang hari kiamat nanti. Inilah yang dapat kita baca karena waktu yang membatasi kita. Benar dari Allah, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada tambahan, silakan. Monggo. Apa? Nahara. Apakah menusuk atau menggores? Kalau saya lihat faktanya di video-video orang Arab menyembelih unta, itu digores. Tapi seandainya ditusuk sudah memutuskan, ya nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Karena tujuannya itu adalah memutuskan uratnya supaya dia mati. Tujuannya itu. Nah, kalau ditusuk sudah terputus, ya sudah. Tapi faktanya apa? Digores. Monggo. Kalau dia haid dari awal sampai akhir sehingga tidak bisa melakukan rukun tawaf yang rukun, maka tawaf segala sesuatu yang rukun dari ibadah haji atau umrah itu tidak bisa diganti dengan apapun. Dengan dam nggak bisa. Berarti gimana? Ya belum haji, belum umrah. Karena haji rukunnya, tawaf rukunnya belum dilakukan. Karena itu solusinya ya kalau umrah ya, berarti kan dia bisa menunda kepulangannya, maka berarti tambah biaya, atau dia menggunakan obat penunda haid sehingga tidak mengganggu masalahnya. Alhamdulillah sudah ada obat penunda haid. Ada lagi? Ustaz Sri tadi sakit ya. Allahumma shfi mardal muslimin. Amin. Silakan. Seorang imam atau amir itu kan dia berhak untuk menentukan beberapa pendapat, kemudian yang pakai pendapat ini ada. Ya. Cuman seorang rakyat umum itu menyelisih itu mana yang boleh, ini saya pilih pendapat ini nggak mengikuti pendapat imamnya, itu mana yang boleh, mana yang tidak. Seorang amir boleh menentukan pendapat, rakyatnya kapan boleh menyelisih amir tersebut. Ini masalah yang saya belum pernah membacanya. Ini mungkin pembahasannya ada di Al-Ahkam As-Sultaniyah. Wallahu a'lam. Yang zahir bagi saya, wallahu a'lam, boleh dia menyelisihi apabila tidak membuat fitnah. Karena Ibnu Mas'ud mengatakan al-khilafu syarrun, perselisihan itu buruk.
Maka waktu itu dia diimami oleh Sayyidina Utsman, sholatnya 4 rakaat. Padahal safar ke Mekah itu Rasulullah selalu qashar 2 rakaat. Maka Sayyidina Ibnu Mas'ud tetap ikut sholat 4 rakaat. Karena seandainya beliau menyuruh orang-orang kita sholat 2 rakaat saja, berarti nanti sholatnya akan jadi 2 jamaah di masjid. Nah, ini menjadi syar, menjadi muncul fitnah. Allahu a'lam. Saya baru mendengar riwayat dari Ibnu Umar. Beliau mengatakan, man atamma fis safar faqad kafar. Siapa yang sholat pada waktu safar 4 rakaat kafir. Tapi kafirnya bukan kafir betul, maksudnya kufrun dunu kufrin, ya, maksudnya menyelisih sunnah Rasul yang yang sangat besar. Nah, ini fikihnya Ibnu Hazm, bahwasanya musafir itu wajib untuk qashar, tidak boleh itmam. Tapi pendapat mayoritas ulama lebih bagus bahwasanya musafir boleh qashar, boleh itmam. Dalilnya 2. Yang pertama, Allah mengatakan, "Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru." Kalian tidak dosa untuk qashar. Kalimat ini tidak dosa untuk qashar, berarti qashar tidak wajib. Maka boleh qashar, boleh itmam. Dalil yang kedua, Rasulullah membiarkan Aisyah kadang-kadang itmam pada saat safar. Seandainya itmam pada saat safar itu adalah maksiat, pasti Rasulullah melarang Aisyah untuk melakukannya. Tapi tetap saja ya, qashar lebih utama daripada itmam. Itmam boleh. Ada lagi? Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.